Saudara, luar biasa saudara ya. Akhirnya Allah SWT nyerah ya, lempar anduk putih, lempar anduk saudara ya. Nyerah, udah nggak berani dah. 2023 ya. Belum mampu tangkap penista agama. Saya nggak menista agama ya. Polri minta doa agar Joseph Paulsang dapat hidayah saudara ya. Luar biasa. Saya beda dengan orang yang menista saya saudara ya. Para penista Nabi ke-26 diazab oleh iblis saudara. Karena mereka berani ya berdiri di tengah-tengah antara saya dengan iblis. Apa saja bohongnya ya, ayat-mayat bertaburan, darurat tunggu saudara ya. Sampai kalau ada ulama ya memperkosa santri dianggap weja, ditepuk tangani ya saudara ya. Luar biasa saudara, kemarin kita sudah buktikan ya, ribuan berita ustadz memperkosa santriwati saudara, bahkan bukan santriwatinya, ustadznya memperkosa anak laki-lakinya nih. Aduh, sama saudara ya. Kamu bisa ciptakan Tuhan. Mengapa kamu bisa tahu Tuhan itu tauhid? Pertama dari konsep, maka Anda bisa ciptakan. Mana Tuhan kan nggak serupa, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, itulah ciptaanmu, bahwa Tuhan yang tidak dapat diserupakan dengan apapun. Itu adalah konsep Tuhanmu, itulah Tuhan ciptaanmu, Tuhan di dalam ilusimu itu, saudara. Tua, mana kita tidak mau menyembah manusia, ya itu juga konsepmu, saudara. Memang salahnya kalau menyembah manusia itu salahnya di mana? Kalian kan takut kan kalau dibilang penyembah manusia kan, gereja ini kan? Dan Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Sebentar, keluar ini komentarnya. Mana nih kolom komentarnya nih? Oke, Zulkifli Halim, terima kasih buat saweran pertama, luar biasa Zulkifli Halim ya. Wah, saweran penglaris kita saudara ya. Tema kita hari ini adalah Allah SWT sudah menyerah melawan Nabi 26. Kabar Reskrim berkata semoga mendapat hidayah. Kita doakan saja supaya Nabi ke-26 mendapat hidayah. Sementara Nabi ke-26 bikin warteg hidayah di rumahnya agar Nabi ke-25 mendapat hidayah Nabi ke-26. Luar biasa. Saudara, seperti biasa ya. Kita hari ini ya, kalau Anda melihat bagaimana orang-orang Islam ini takut, makanya Anda itu ya ke YouTube-nya itu orang-orang Islam, beraninya jangan cuma sama kroco-kroco doang, berani nggak sama Nabi ke-26 gitu saudara ya. Tulis di kolom komentarnya, kalau nggak lagi mereka live bilang ya lu beraninya cuma sama kroco doang, lawan tuh Nabi ke-26 gitu saudara ya. Nggak berani, nggak ada yang berani saudara ya. Saudara, luar biasa saudara ya. Akhirnya Allah SWT nyerah ya, lempar anduk putih, lempar anduk saudara ya. Nyerah, udah nggak berani dah. Udah pusing dah ya. Karena Allah SWT sudah diazab ya, nggak berani. Dan kalau kita membaca saudara di dalam berita ya, saya lupa carikan lagi tadi ya beritanya ya. Beritanya begini saudara ya. Kabar Reskrim doakan Joseph Paulsang dapat hidayah. Ya, ini tanggal 7 Januari 2023 ya. Belum mampu tangkap penista agama. Saya nggak menista agama ya. Polri minta doa agar Joseph Paulsang dapat hidayah saudara ya. Luar biasa.
Ya, tersangka penista agama Joseph Paul Sang, Jakarta. Hingga kini polisi belum mampu menangkap penista agama Joseph Paul Sang, menelusuri harian terbit dan sebagainya. Ya, dan YouTube Joseph Paul Sang pun masih bisa dengan bebas ditonton. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto angkat bicara soal yang tersangka yang saat ini berada di luar negeri dan entah sudah jadi warga negara asing. Sudah, ya sudah. Dia ada di Belanda, ya. Lanjut, Agus mengatakan agar Joseph Paul Sang didoakan saja. Ini yang paling penting, saudara ya. Doakan saja ya, didoakan saja. Salah. Didoakan saja, saudara ya. Salah juga nih. Agar mendapat hidayah. Ya. Saat ditanyakan mengenai sinergi dengan Interpol guna menjemput Joseph Paul Sang agar diadili di Indonesia, Agus menyatakan belum ada respon. Nggak ada, nggak mau, bukannya nggak ada, belum ada, nggak mau mereka. Interpol mengakomodir permintaan kita, ungkap Kabar Reskrim Agus. Polri telah menyatakan permohonan penerbitan red notice untuk Joseph Paul Sang, hingga kini tak kunjung keluar. Joseph diketahui masih berada di Jerman saat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Nyerah, saudara ya. Kabar Reskrim sudah nyerah. Sudah ya. Allah SWT juga nggak berdaya. Beda dengan orang yang menista saya, saudara ya. Para penista Nabi ke-26 diazab oleh iblis, saudara. Karena mereka berani ya berdiri di tengah-tengah antara saya dengan iblis ya yang sedang berperang melawan iblis yang ada di Indonesia. Mereka berani berada di tengah-tengah dengan ladung saya. Makanya ya diazab sama iblis semua itu ya, Agustan, Saifuddin, Gratia Pelo, siapa lagi itu diazab semua, saudara ya. Yang berani ngelawan saya diazab semua. Anda ngelawan saya ya. Kemarin sang debitur bokongnya bolong, saudara ya, bolongnya bukan cuma satu, bolongnya dua, saudara ya. Penyakit apa gitu ya? Karena yang ladung saya, apalagi nanti saya nggak pernah nyupatani, nggak pernah ngutukin ya, saudara ya. Mereka semua mencoba ngerjain saya, malah mereka sendiri yang kena azab, saudara ya. Orang Islamnya juga sama kan, si Agustan, siapa lagi itu ya, wah semua ya yang berusaha mengasap saya, nggak bakal bisa, saudara. Karena saya sedang melakukan perjuangan perang suci, saudara ya. Perang suci, jalan suci. Ya, saya sedang melakukannya dengan luar biasa sekali, saudara ya. Dan yang luar biasa sekali, saudara ya, channel ini semakin berkibar ya. Kita semakin melakukan banyak pekerjaan, ya, dari mulai Damarkasi, Damaris. Damaris kita bulan September ini sudah mulai jalan ya, kemarin sudah meeting, tinggal final eksekusi, saudara ya, untuk dapur umum ya, final untuk eksekusi ya. Artinya ini kan lagi diproses sama Pak Steven, Ibu Lianti, dan Pak Jimisun. Sekali lagi yang terlibat di dalam dapur umum hanya ikut embun pagi, saudara ya. Kalau nggak ikut embun pagi nggak boleh terlibat, nggak bisa kita libatkan. Jakarta akan mulai dengan 4 wilayah dapur umum, dan Surabaya mulai dengan 1. Nanti Surabaya rencananya jadi 2, mungkin 4. Jakarta akan jadi 8, saudara ya. Kita mulai dari Jakarta Surabaya dulu, mohon yang lain-lain sabar ya. Tapi syaratnya sekali lagi Anda harus ikut embun pagi. Kalau enggak kita nggak kasih, saudara ya. Karena ini adalah komunitas, ini adalah sebuah komunitas, pekerjaan komunitas, saudara ya. Dan yang luar biasa sekali, saudara, sawerannya juga kelingeri, saudara ya. Nini ya Kusuma, terima kasih Nini Kusuma, luar biasa. Gandarwa, wah Gandarwa ini rajin, ini Gandarwa nih ya, rajin nyawer ini, luar biasa. Zulkifli Halim, terima kasih, ya luar biasa, saudara. Saudara, apa maknanya, saudara? Kenapa akhirnya pada nyerah semua? Ya karena ya memang nggak bisa, memang saya benar. Kalau saya salah pasti saya udah mati, saudara ya. Kalau saya salah, pasti Tuhan yang saya sembah itu akan menghukum saya. Masalahnya saya ini benar, saya nggak salah.
Ya justru pendeta-pendeta diasap, pendeta-pendeta yang ngutukin saya siapa lagi itu kemarin itu diasap, saudara. Ya termasuk si itu tadi ya pendeta gila betul itu ya. Kan akhirnya pendeta gila betul dicaci maki juga sama netizennya, saudara ya, sama pengikutnya dia. Nah, dengan orang-orang Islam ini yang ya kan, nyerah. Harusnya kamu sadar bahwa kamu itu nggak mampu apa-apa, Allahmu itu impoten, ya. Bahwa memang Indonesia ini darurat tolol, ya. Darurat apa namanya? Indonesia darurat dungu. Indonesia darurat dungu, ya. Saya tulis di sini ya. Indonesia darurat dungu. Mana nih? Indonesia darurat dungu. Nah, karena agama, saudara ya, maka Indonesia darurat dungu. Semua dikaitkan dengan agama ya, apa saja bohongnya ya, ayat-mayat bertaburan, darurat dungu, saudara ya. Sampai kalau ada ulama ya memperkosa santri dianggap weja, ditepuk tangani ya, saudara ya. Luar biasa, saudara. Kemarin kita sudah buktikan ya, ribuan berita ustadz memperkosa santriwati, saudara. Bahkan bukan santriwatinya, ustadznya memperkosa anak laki-lakinya nih. Aduh, sama, saudara ya. Katanya menghina Kristen LGBT, ternyata ustadz Islam ini yang paling hobi demen sama bool, saudara ya. Ngeri, saudara ya. Ingat password kita hari ini, saudara, melanjutkan yang kemarin. Ya, cawat turun, ayat turun, syahwat naik, ayat turun. Passwordnya apa, saudara? Cawat turun, ayat turun, syahwat naik, ayat turun. Ya, saudara ya, passwordnya. Ini luar biasa sekali, saudara, ketika ya dengan bangganya Jokowi mengumumkan bahwa 90% orang Indonesia percaya Tuhan. Ya, masalahnya percaya Tuhannya itu diidentikan dengan agama, saudara ya. Dan Tuhannya Tuhan yang mana ini? Tuhannya Tuhan yang zat kentut itu, saudara. Repot, saudara ya. Bangga sekali, saudara ya. Artinya apa, saudara? Artinya ya Indonesia ini tolol, dungu, darurat dungu. Orang kalau beragama, ya, kalau orang beragama itu adalah orang yang dungu. Orang yang beragama adalah orang yang dungu, saudara. Ya, orang yang percaya dengan agama, orang yang beragama, orang yang mempraktikkan agamanya lebih daripada cinta kasih adalah orang yang dungu. Ya, mau agama apapun, saudara. Kebetulan di Indonesia mayoritas agamanya Islam dan dungu, saudara ya. Darurat dungu. Indonesia ini darurat dungu, saudara ya. Makanya ketika ada orang mengatakan kebenaran, Anda nggak siap, kaget. Ketika saya mengatakan kebenaran tentang agama, kalian kaget, saudara ya, karena darurat dungu, ya, darurat dungu. Makanya Anda kaget ketika ada kebenaran diberitakan, saudara. Kalian tidak siap dengan kebenaran, dan kebenaran itu memang sangat pahit. Seperti obat untuk menyembuhkan segala penyakitmu, itu pahit sekali, saudara. Tapi kalau kamu telan obat dari saya, kamu akan sembuh, saudara. Ya, ini ada nih. Hidup Nabi ke-26. Ura, saudara. Kalau Anda tidak nge-like, nggak nyawer, saya kutuk Anda jadi kremi di dalam silit, saudara ya. Anda yang tidak like, Anda yang tidak nyawer. Kalau Anda nggak nyawer, Anda kudu nge-like, saudara. Kalau nggak nge-like, kamu saya kutuk jadi kremi di dalam silit, saudara ya. Saudara, luar biasa, saudara. Oh ya, pengumuman satu lagi. Fellowship ke Israel kita tunda tanggal 11 sampai 19 Desember, karena kita akan bersama dengan Pastor Daniel Alexander juga ya, saudara. Jadi saya dengan Pastor Daniel Alexander, kita akan fellowship Israel, kita gabung sekalian ya, karena kita memang mau menggabungkan organisasinya, saudara ya.
supaya Anda di Indonesia ada pemberkatan nikah, ada segala macam ya, legal semuanya. Sementara tetap covering rohani ada dari Belanda sini ya, dari saya, dari Hagios International Kerk Genootschap. Kita gereja resmi saudara ya di sini di Belanda. Cuman di Indonesia kan Anda butuh organisasi, sehingga kita akan bernaung di bawah organisasinya Pastor Daniel Alexander ya. Makanya fellowship-nya juga selain karena kurang 5 orang saudara ya, ya kita nggak apa-apa kita gabungkan sekalian saja, jadi sudah pasti berangkat ya, nggak ragu-ragu lagi tanggal 11 sampai 19 Desember ya saudara ya, fellowship ke Israel ya, luar biasa. Nah lagi saudara ya, maka dari itu saudara ketika Anda ingin melepas dari kedunguan, beberapa gereja juga menjadi dungu saudara, karena di framing. Saya lihat para apologet Islam, ya mereka rupanya suka memframing, dan gereja takut saudara. Kemarin ada yang ditanya sama apologet Islam, ya konsep Tuhan saudara. Dungu ini saudara ya, konsep Tuhan. Kalau Anda bisa menjawab konsep Tuhan, Anda orang dungu saudara. Kalau Tuhan bisa Anda konsep, ya maka Anda bisa ciptakan, ya. Oh Tuhan itu tauhid Pak, berarti kamu bisa ciptakan Tuhan. Mengapa kamu bisa tahu Tuhan itu tauhid? Pertama dari konsep, maka Anda bisa ciptakan. Mana Tuhan kan nggak serupa, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah itulah ciptaanmu, bahwa Tuhan yang tidak dapat diserupakan dengan apapun. Itu adalah konsep Tuhanmu, itulah Tuhan ciptaanmu, Tuhan di dalam ilusimu itu saudara. Tua mana kita tidak mau menyembah manusia, ya itu juga konsepmu saudara. Memang salahnya kalau menyembah manusia itu salahnya di mana? Kalian kan takut kan kalau dibilang penyembah manusia kan, gereja ini kan. Kalau saya mah nggak takut. Saya menyembah manusia bernama Yesus, ya. Terus takutnya salahnya di mana saudara? Apakah ada yang berani menyalahkan? Itu salahnya di mana? Ada orang menyembah Buddha. Katanya salah, salahnya di mana nyembah Buddha, saudara? Ya lebih baik nyembah Buddha kamu daripada nyembah yang cabul itu, saudara, yang maha cabulnya ya. Lebih baik Anda nyembah Buddha, saudara. Jauh lebih baik, kamu akan serupa menjadi apa yang kamu sembah. Buddha yang penuh welas asih, kamu akan menjadi serupa dengan Buddha yang welas asih. Kalau kamu menyembah orang yang kejamnya minta ampun, yang cabulnya minta ampun, ya kamu akan kejam dan cabul. Makanya Anda lihat Afghanistan itu kejam dan cabul. Kamu lihat negara Arab Saudi itu kejam dan cabul. Kamu lihat itu Iran kejam dan cabul. Kamu lihat semua negara-negara Islam itu kejam dan cabul, saudara. Kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah, saudara. Kalau kamu nyembah Hitler, kamu akan serupa dengan Hitler. Kalau kamu nyembah saya, kamu akan serupa dengan saya. Dan saya melarang kamu menyembah saya, karena saya tidak layak untuk disembah. Ya, sembahlah Yesus. Ya, kenapa? Karena dia penuh dengan cinta. Bahkan cinta Sang Buddha tidak bisa menandingi cintanya Yesus. Jadi kalau mau menyembah tuh jangan tanggung-tanggung. Ya, kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah. Kamu sembahlah Yesus. Kamu akan serupa dengan Yesus. Kalau kamu sembah, kamu kejam dan cabul, saudara. Terbukti kan di semua negara Islam itu kejam dan cabul. Kalau yang bisa bantah saya kasih 10 juta rupiah, saudara ya.